Sob, sebentar Sob. Ini apa rule-nya? Aku bertanya atau kau nanya? Tanya jawab. Gini Sob, kenapa kamu kok nggak live begitu? Ada apa denganmu? Apakah umat muslim sudah sepi Tadi aku live ya dis ya. Cuma ya pengikutmu di situ kepanasan, di report, akhirnya rungkat. 2 kali rungkat aku. Begini Sob, kamu rungkat itu karena apa? Karena kamu memfitnah, karena kamu melakukan kebohongan dan kedustaan. Yang bohong-bohong dalam segala hal itu kau lah. Oke Sob, apa yang mau kita bahas Sob kira-kira Sob? Banyak. Mau yang kutanyakan sama kamu ini banyak, Dis. Apa Sob? Kamu nanya apa Sob? Banyak. Pertama gini, Dis ya. Aku yang bingung itu ya seperti di 1 Korintus 5 nomor 5 tuh. 1 Korintus 5 nomor 5. Baik, saya bukakan ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Sebentar Sob. Tapi kalau kamu diblokir, di ban kok bisa masuk lagi ke live orang? Ya bisa lah. Baik. Itu kan live-nya yang dilaporkan, bukan akunnya yang di-ban. Baik. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Baik. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Oh ini kan udah kamu tanya Sob kemarin, masa kamu ulang lagi Sob? Gini, aku nggak ngerti penjelasan kamu kenapa harus diserahkan kepada iblis gitu loh. Ya ini kan udah jelas Sob konteksnya Sob. Jadi ini berbicara tentang dosa dalam jemaat. Gini ya, kadang-kadang bahasa-bahasa di dalam ini, dalam terjemahan yang TB, terjemahan yang biasa ini, TB ini, dia itu literal ya. Saya akan kasih Sob terjemahan yang lain. Misalnya terjemahan sederhana ya. Kita bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Saya bacakan ya, dosa dalam jemaat. Ya, masalah tingkah laku dalam jemaat. Saya bacakan dari ayat yang pertama. Saya sangat prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan di antara kalian. Ini Paulus menulis surat nih kepada jemaat di Korintus. Yang bahkan jarang terjadi di antara bangsa-bangsa yang kafir sekalipun. Saya dengar ada seorang laki-laki yang mengambil istri ayahnya. Karena itu, kalian tidak pantas menyombongkan diri sebagai umat Allah yang hebat. Lebih baik kalian menangis. Lalu orang yang melakukan dosa itu harus dikeluarkan dari antara kalian. Biarpun secara jasmani saya tidak sedang berada bersama kalian, tetapi kita selalu bersama melalui persatuan rohani kita dengan Kristus. Karena itu, saya sudah menghakimi orang-orang yang berbuat dosa itu seolah-olah saya berada di sana. Ayat keempatnya. Jadi secepatnya kita segera berkumpul, yakni kalian secara jasmani dengan saya hadir secara rohani untuk bersama-sama menyerahkan orang itu kepada setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa-kuasanya. Kita berharap agar melalui serangan si iblis, nalurinya yang berdosa dihancurkan supaya jiwanya selamat pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Udah begitu jelas kok ayatnya. Kenapa harus kerjasama dengan iblis gitu loh Tuhanmu itu? Yang ada di sini kerjasama dengan iblis, Sob. Kenapa harus diserahkan kepada iblis kalau orang mau taubat? Kok malah diserahkannya kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Baik, ini justru bukan karena dia mau bertobat, Sob. Ini justru karena orang tersebut ya merasa bahwa itu adalah satu perbuatan yang tidak berdosa. Seperti dikatakan ini loh, saya prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan. Yaitu apa? Dosanya itu begini. Ada seorang anak, dia itu mengambil istri ayahnya. Ini kemungkinan ayahnya kayaknya nikah lagi nih. Ayahnya nikah lagi, punya istri lagi, kemudian anaknya itu mengambil istri bekas ayahnya itu. Nah, ini yang dikatakan sama Rasul Paulus bahwa ini perbuatan yang sangat tercela. Makanya karena sesuatu yang sangat tercela itu disuruh oleh Rasul Paulus, kalian tuh bagusnya menangis dan menyesali dosa kalian. Dan orang itu yang menjadi luka dalam jemaat itu, yang menjadi noda dalam jemaat itu, diusir dari situ, diserahkan kepada iblis. Begitu maksudnya, so. Diserahkan kepada iblis itu pengertiannya bukan berarti terus diambil kepada dia. Enggak, maksudnya adalah dia itu diserahkan kepada kebinasaannya itu kalau dia tidak bertobat. Ini kan dia tidak mau bertobat, ini dikatakan. It's simple. Jadi harus diserahkan kepada iblis gitu. Ya, diserahkan kepada iblis itu artinya dia itu dikeluarkan dari jemaat. Jangan dia ada di dalam tengah-tengah jemaat karena dia akan membawa sebuah noda begitu dalam sebuah jemaat. Kenapa sih Dis ya? Kristen ini demen kali berurusan dengan iblis gitu loh.
Ya, intinya Kenapa gitu begini. loh? Demen kali berurusan dengan iblis tuh kenapa gitu? Baik. Jadi intinya Sob, yang saya jelaskan ini, puas atau tidak puas kamu, ini artinya menjadi sesuatu yang sudah jelas, sudah dipahami oleh orang-orang Kristen. Masalah kamu tidak memahami itu, ya itu terserah kamu. Begitu Sob. Silakan. Boleh saya bertanya balik mengenai ini? Kau nanya apa? Baik. Nanya apa kau? Oke, sekarang saya tanya Sob. Betul atau tidak Sob? Ini mengenai yang mengambil istri yang bekas orang lain. Ini Sob, di dalam hukum Taurat itu ada satu perintah berkata begini, jangan mengingini istri sesamamu. Betul? Terus? Oke. Benar nggak Sob bahwa umat Muslim mengklaim bahwa umat Muslim lah yang mengajarkan ajaran Yesus, ajaran di dalam Injil? Nah terus? Oke, nah saya konfirmasi dulu, betul nggak itu statementmu? Bahwa justru umat Muslim lah yang menjalankan ajaran Yesus, ajaran Injil? Ya iyalah. Oke, kalau begitu maka yang dilakukan di dalam agama Islam itu adalah sesuai dengan hukum Taurat. Artinya tidak mengingini istri sesamanya, betul? Lalu bagaimana mungkin Allah dan Muhammad sama-sama mereka mengingini istri, menjadi dalang bagi Muhammad untuk mengingini istri orang lain? Yang di mana? Yang mana? Baik. Sekarang begini, Sob. Betul Yang mana? tidak? Oke, betul tidak bahwa Muhammad punya anak angkat yang bernama Zaid? Zaid. Tahu. Terus? Oke. Betul tidak Muhammad menikahkan Zaid atau dia bahkan memilihkan jodoh betul. untuk Zaid? Betul. Terus? Siapa namanya? Terus? Namanya siapa? Zainab. Ya, Zainab. Baik. Sob, jodoh dipilihkan oleh Rasul. Anak-anak angkat Rasul. Terus? Kalau jodoh dipilihkan oleh Rasul, maka rumah tangga itu baik nggak, Sob? Ya iya, seharusnya baik. Oke, nyatanya rumah tangganya hancur atau baik? Ya, rumah tangganya enggak lama. Hancur, betul? Terus? Artinya, Muhammad tidak pandai memilihkan orang jodoh, betul? Bukan kayak gitu. Yang menjalankan bukan Nabi. Kocak. Apa urusannya dengan Nabi? Oke. Yang menjalani Zaidnya, bukan Nabi Muhammadnya. Oke. Kemana sih otak Gini, kau aduh. Gini, Sob. Kamu kan seorang Muslim yang sekarang lagi naik daun nih. Seandainya Rasulullah Muhammad memilihkan kamu seorang jodoh, menurutmu jodoh yang dipilihkan oleh Muhammad itu akan membawa rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah nggak? Oh ya, jelas baik. Tetapi ini yang saya bilang, keyakinan umat Islam itu ternyata sering bertolak belakang dengan apa yang akan terjadi. Umat Muslim sangat yakin kalau Muhammad yang memilihkan jodoh pasti rumah tangga baik. Ternyata itu terjadi kepada Zaid. Zaid dipilihkan jodoh oleh Muhammad, ternyata jodoh yang dari Muhammad itu tidak membawa kebaikan dalam rumah tangga. Yang ada bertempur, piring terbang, gelas terbang. Betul? Terus Betul tidak siapa? mereka Kau mau menyalahkan Nabi kalau begitu? Saya tidak gini, artinya yang saya persoalkan begini. Kenapa Rasulullah yang kalian yakini sebagai orang yang baik, suri tauladan yang benar, pilihan dia itu pasti baik, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata jodoh yang dipilihkan Rasul malah justru membuat rumah tangga itu berantakan. Emangnya ada Nabi menjamin? Ada gitu. Waktu dia menikahkan Zaid itu ada menjamin Nabi gitu. Oke, jodoh pilihan Rasul terbaik nggak? Iya, itu asumsi kau berarti. Oke, makanya saya tanya. Dalil jodoh- mana dalil? Dalil mana dalil? Baik, makanya saya tanya. Dalil mana dalil? Oke, makanya saya tanya, jodoh yang dipilihkan oleh Rasulullah, jodoh yang terbaik tidak daripada pilihan orang-orang lain? Des orang yang jalanin ya, dia hanya rekomendasi. Orang yang jalanin udah lepas tangan gitu, nggak bisa disalahkan yang rekomendasikan. Oke, artinya jodoh yang dari Rasulullah itu ternyata tidak membawa rumah tangga menjadi sakinah mawadah warahmah. Bukan. Nggak bisa kita salahkan nabinya yang Saya menjalani. nggak nyalahkan Nabi. Bukan, saya tidak nyalahkan Muhammad, Sob. Yang saya salahkan adalah pandangan kalian bahwa kalau Muhammad yang memilihkan, Muhammad yang melakukan tindakan, seharusnya kalian meyakini bahwa itu akan baik, membawa kepada kebaikan, betul? Lah, diyakini di awal betul, nggak Iya, tahu tetapi- perjalanannya seperti apa. Tetapi faktanya tidak membawa kepada kebaikan, tetapi kehancuran rumah tangga, betul? Ya nggak bisa juga disalahkan nabinya. Sob, sekali lagi Sob, coba pahami. Saya tidak gini Sob, biar suaranya terdengar. Saya tidak menyalahkan Muhammadnya. Yang saya salahkan adalah pandangan kalian tentang apa yang dilakukan Muhammad itu pasti akan membawa kebaikan.
Makanya saya begini, Sob. Kalian itu, Sob, bisa jadi nanti di yaumil akhir, kalian nanti sama-sama di neraka berkata, ya Rasulullah, bagaimana ini kok ternyata ke neraka? Nah, makanya itu begini, Sob. asumsimu. Oke. Asumsi itu dibangun dari pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada umat Islam yang dahulu mengikuti Rasul. Zaid mengikuti Rasul, dipilihkan jodoh, rumah tangganya berantakan. Para petani kurma mengikuti Rasulullah untuk meninggalkan penyerbukan, mereka gagal panen. Artinya mengikuti itu. Artinya ketika orang mengikuti perkataan Muhammad, maka orang tersebut bisa mengalami yang namanya ketidakbaikan, betul? Atau malapetaka, betul? Yang menjalani perintah Rasulullah. Nabi Muhammad itu cuma merekomendasikan, yang menjalaninya itu bagaimana? Bukan berarti Nabi merekomendasikan itu menjamin selalu baik, kagak. Rekomendasi dari Rasul baik nggak? Ya, rekomendasi itu semuanya baik, bukan dari Rasul pun baik. Namanya dari Rasul. So, rekomendasi yang dari Rasul baik nggak? Iya, namanya rekomendasi pasti baik lah. So, kalau Anda meyakini rekomendasi dari Rasul itu baik, para petani kurma yang meninggalkan penyerbukan, pengawinan benang sari dan putik itu, karena dia mengikuti rekomendasi dari Rasul nggak? Iya, belum tentu yang menjalankannya kayak gimana. Ini berarti. Gak bisa kau salahkan yang merekomendasi. Ini kita bahas detailnya ya. Kocak kau. So, suatu waktu Rasulullah pernah sedang lewat di Madinah, begitu bunyi hadisnya. Lalu dia melihat para petani kurma di sana, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik, ditempel-tempelin tuh. Biar apa? Biar banyak buahnya. Lalu Rasulullah melihat hal itu dan berkata, apa yang mereka lakukan itu hanyalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Jikalau itu pohon kurma dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan berbuah dengan baik-baik saja. Nah, ketika mereka mendengarkan perkataan dari Rasul tersebut, karena Rasul yang bilang, karena Muhammad yang bilang, maka perkataannya itu dijalankan, betul? Terus? Akhirnya ternyata yang terjadi kepada pohon-pohon kurma mereka, yang terjadi kepada tanaman mereka, pohon kurma tersebut tidak berbuah dan mereka mengalami gagal panen, betul? Pertanyaannya, ada nggak Nabi menjamin? Pasti bagus. Baik. Artinya, ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Muhammad, dia malah ketiban sial, gagal panen, betul? Kan nggak ada jaminan kan dari Nabi? Tidak ada jaminan. Makanya saya bilang teman-teman, mengikuti Muhammad. Ini Yusuf PI bisa Nabi jadi salahkan. Nah, artinya menurut Yusuf PI, mengikuti Muhammad tidak ada jaminan akan menuju kepada kebaikan. Bukan rekomendasinya itu bukan ada jaminannya, tapi kalaunya seperti masalah Islam ya, masalah Islam, masalah agama, itu pasti ada jaminannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, jaminan itu namanya. Nggak ada Nabi Muhammad waktu menyerukan pohon kurma tersebut menjamin, nggak ada. Sekalipun umat muslim berzina dan mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Nggak boleh berzina dan mencuri, nggak boleh. Sekalipun berzina dan mencuri tetap masuk surga. Nggak boleh, berzina dan mencuri nggak boleh. Coba. Sob, saya bukan bilang berzina dan mencuri. Yang saya bilang begini. Rasulullah menjamin orang masuk surga bagi siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul atau salah? Sob, kayaknya ada kendala di perangkatmu, di mikrofonmu. Sorry. Sudah? Halo? Iya, Des, ya. Lanjut. Ini bukan masalah larangan, Sob. Begini. Menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga dia. Betul? Terus? Sekalipun dia berzina atau mencuri, betul? Lalu? Iya, betul atau salah? Betul. Artinya di dalam agama Islam yang penting itu adalah mengucapkan syahadat. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga, betul? Oh, enggak semudah itu. Coba dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Artinya, Sob, kamu ngerti nggak hadis itu tentang apa? Tentang bagaimana
orang akan masuk surga dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah. Kenapa harus kerjasama dengan iblis gitu loh Tuhanmu itu? Nggak ada di sini kerjasama dengan iblis, Sob. Lah, Maksud kenapa harus daripada- diserahkan kepada iblis kalau orang mau taubat? Kok malah diserahkannya kepada iblis, bukan kepada Tuhan? Baik, ini justru bukan karena dia mau bertobat, Sob. Ini justru karena orang tersebut ya merasa bahwa itu adalah satu perbuatan yang tidak berdosa. Seperti dikatakan ini loh, saya prihatin mendengar berita bahwa ada dosa percabulan yang sangat memalukan.